Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzia Agustin, nomor induk mahasiswa 2010400833 akan mempresentasikan sebuah makalah mengenai perlindungan usaha dalam mendirikan UMKM. Latar belakang saya membuat makalah ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebesar 60% kekuatan ekonomi di Indonesia ada di sektor industri UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia pun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek dagangannya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Pada era perdagangan global dan pasar bebas, merek memegang peranan penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Karena era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek atau produk semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya kejadian orang yang melakukan plagiarisme atau menjiplak. Nah, di sini saya akan menguraikan poin-poin mengenai makalah yang akan saya presentasikan. Yang pertama, konsep dasar perlindungan usaha. Yang kedua, strategi perlindungan usaha dan produk. Poin yang ketiga, strategi menghindari resiko kerugian usaha. Dan yang keempat, yaitu kesimpulan. Memasuki poin yang pertama, yaitu konsep dasar perlindungan usaha. Dalam dunia berbisnis, memang diperlukan sebuah usaha untuk melindungi bisnis tersebut, guna mempertahankan keberlangsungannya. Sejauh ini, suatu karya atau produk lazimnya diciptakan dengan proses yang sangat panjang karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah sepantasnya sebagai seorang pencipta atas karya-karya yang kreatif, inventor teknologi, pendesain, dan pembuat merek dagang, itu dihargai dan diberikan perlindungan hukum yang efektif. Memasuki poin yang kedua, yaitu strategi perlindungan usaha. Dalam mendirikan UMKM, setiap pelaku usaha tentunya memiliki strategi atau cara atau tips tersendiri dalam melindungi usaha dan produknya. Di sini, salah satu strategi perlindungan usaha yaitu dengan cara mendaftarkan merek UMKM yang sedang digeluti. Nah, pelaku UMKM bisa mendaftarkan merek produk mereka melalui cara-cara di bawah ini. Yang pertama, langsung datang ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Yang kedua, melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, melalui kuasa hukum konsultan HKI terdaftar. Memasuki poin yang ketiga, yaitu strategi untuk menghindari resiko kerugian usaha. Yang pertama, manajemen keuangan yang lebih baik. Manajemen keuangan usaha yang benar akan memberikan data mengenai perjalanan modal, pengeluaran, hingga keuntungan yang didapatkan setiap bulannya. Selain itu, pentingnya manajemen keuangan secara tepat akan membantu kita meminimalisir tingkat resiko kerugian yang dapat mengancam bisnis kita kapan saja. Yang kedua, menyiapkan anggaran tak terduga. Tidak sedikit dari para wirausahaan itu yang terlena ketika usaha atau bisnis mereka sudah berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang secara terus-menerus.
Seringkali mereka lupa atau abai bahwa kedepannya akan ada sesuatu yang tidak pernah terduga dan bisa saja terjadi kendala atau masalah serius terhadap bisnisnya. Yang mana untuk dapat mengatasi kendala tersebut tentu akan dibutuhkan biaya yang mungkin saja akan berjumlah sangat besar. Kita terlalu terlena dengan keuntungan yang didapatkan sekarang dan sibuk mengurus usaha yang sekarang tanpa memikirkan kendala yang akan dihadapi baik di depan perusahaan maupun kebutuhan yang bersifat pribadi. Dengan demikian, ketika kita berada pada kondisi maksimal dengan keuntungan atau laba yang mengalir setiap bulannya, diharapkan kita jangan sampai terlena dan harus selalu menyiapkan budget anggaran yang tidak terduga. Memasuki poin yang ketiga, yaitu kalkulasi atau perhitungan yang lebih detail. Masih banyak pengusaha yang menganggap biaya kecil tidak terlalu berpengaruh terhadap keuangan bisnis. Misalnya, biaya kecil seperti listrik, bahan bakar kendaraan, biaya operasional parkir, dan lain sebagainya. Sehingga ketika akan membuat harga jual suatu produk, lupa dan mengabaikan faktor ini. Menentukan harga jual harus melalui pertimbangan dari banyak aspek yang menyangkut semua keuangan yang sudah dikeluarkan untuk membuat suatu produk tersebut. Jangan tergiur dengan bisnis yang menjual produk mahal namun sepi peminatnya, maka akan jauh lebih baik menjual produk murah namun tidak sepi konsumen. Poin yang ketiga, manajemen stabilitas perjalanan usaha. Strategi manajemen sangat perlu diterapkan dengan benar dalam merintis sebuah usaha, terlebih lagi apabila usaha tersebut telah memasuki dalam kategori usaha menengah ke atas. Tanpa memiliki ilmu manajemen, terutama keuangan, maka kita harus siap-siap menghadapi kerugian yang akan mendera kita di depan. Nah, masuk ke halaman terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dalam mendirikan sebuah usaha menengah, setiap wirausahawan tentu memiliki konsep dan dasar dalam melindungi usaha yang sedang dijalaninya. Penting sekali konsep dan dasar itu kita pahami untuk melanjutkan usaha bisnis kita. Karena tanpa adanya dasar, buah atau tanpa adanya sebuah cikal bakal, buah tidak akan tumbuh begitu saja secara instan. Yang kedua, untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat atau kecurangan-kecurangan dalam berbisnis, diperlukan langkah yang tepat untuk melindungi bisnis kita, yaitu dengan cara mendaftarkan merek. Hal ini untuk menghindari adanya plagiarisme atau peniruan-peniruan yang didasarkan tanpa adanya izin. Yang ketiga, adapun setiap usaha baik dalam skala besar maupun skala kecil itu tentu pernah mengalami kerugian. Oleh karenanya, perlu adanya upaya atau strategi untuk menghindari resiko kerugian usaha tersebut, yaitu pertama dengan manajemen keuangan yang lebih baik, menyiapkan anggaran tak terduga, kalkulasi perhitungan yang lebih detail, dan menjaga stabilitas perjalanan usaha. Mungkin sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.